Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Obsesi. Bersua kembali dalam program Obsesi Seru pada siang ini untuk episode yang ke-12. Pada episode yang ke-12 ini kami masih menghadirkan dosen-dosen hebat dari Universitas Negeri Padang, yang pada kali ini kami menghadirkan Bapak Rusnardi Rahmat Putra, MT, PhD, Eng, yang merupakan dosen Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang. Selamat siang, Pak Rusnardi. Selamat siang. Baik, kami pertama ini ingin mengetahui gelarnya PhD Eng. Ini maksudnya gelar apa ini, Pak Rusnardi? Oke, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Pertama, saya ucapkan terima kasih sudah diundang pada acara obsesi ini. Tentu acara ini sangat penting bagi kita, baik dalam menginformasikan sesuatu yang baru. Pak, mengenai pertanyaan PhD, memang saya mengambil program studi ilmu kegempaan dari Universitas Kyoto. PhD itu kita tahu bahwa adalah gelar untuk gelar S3, kemudian Eng itu adalah engineering. Kyoto Jepang ya? Kyoto Jepang. Berarti itu keahliannya memang di bidang kegempaan ya, Pak? Ya, memang saya mengambil bidang kegempaan. Sebenarnya ada lagi gelarnya sebenarnya HSE, Human Security Engineering. Jadi ada dua program doktor, sebenarnya berjalan secara bersamaan. Yang satu sama-sama bidang kegempaan, tapi programnya ada dua. Satu di Kyoto University, satu masih Kyoto University, tapi programnya Human Security Engineering. Tapi itu pakai gelar juga sepertinya ya? Gelar HSE. HSE, cuma tidak dipakai? Tidak dipakai, terlalu panjang. Oke. Baik, Sobat Obsesi, beliau adalah salah seorang ahli kegempaan dari Universitas Negeri Padang. Bagaimana Pak Rusnardi dulu memilih sampai ke Jepang, apalagi di bidang kegempaan? Nah, itu bagaimana tuh alasannya, dasarnya dulu Pak Rusnardi? Memang ini sebenarnya rahasia, Pak. Karena salah satu trik untuk mendapatkan beasiswa dikti. Jadi waktu itu kita berkompetisi sekitar 4.000 orang seluruh Indonesia, dengan jumlah yang akan diterima sangat terbatas. Kemudian sebenarnya S2 saya adalah di bidang teknik beton, jadi mendesain beton precast maupun pracetak maupun dicetak di lapangan. Tapi saya pikir-pikir kalau itu saya lanjutkan, karena bidang beton itu sangat terbatas risetnya. Jadi saya memilih, waktu itu top isu adalah kegempaan. Dan waktu itu top isu kegempaan, dan beberapa gempa besar terjadi di dunia dan terutama di Indonesia di tahun 2007. Kemudian 2007 dua kali. Jadi dan itu menjadi top isu waktu itu. Kemudian dilihat dari sisi geografis, Indonesia memang salah satu negara yang dilewati oleh cincin api. Baik dia bersumber dari pergerakan plat yang ada di laut maupun ada di darat. Jadi tentu itu kalau saya ambil judul itu, tentu mudah lulus persaingan akan dirasa lebih mudah. Jadi itu salah satu yang kedua tadi, dengan mempelajari ilmu kegempaan ini, ilmu tadi bisa diaplikasikan untuk mahasiswa maupun untuk masyarakat. Itu salah satu utamanya. Memang sekarang ini di Kota Padang kita diminta untuk membuat zonasi gempa oleh Pemko Padang, maupun Padang Pariaman, Mentawai. Kemudian mengecek shelter yang ada. Itu adalah salah satu kontribusi dari ilmu yang kita pelajari. Oke. Baik, sekarang menjabat di Universitas Negeri Padang sebagai Ketua Prodi? Sekarang saya sebagai yang ditunjuk oleh Pak W4 sebagai staf ahli W4. Staf ahli W4 sekarang. Kemudian sekalian merangkap menjadi kepala laboratorium bahan dan jalan. Dulu pernah jadi Ketua Prodi? Pernah jadi Ketua Prodi ya. Oke. Baik. Berikutnya Pak Rusnardi kampungnya dari mana nih? Atau berkaitan juga dengan kegempaan ini? Kebetulan kami berasal dari Talu Pasaman Barat. Jadi karena orang tua saya itu guru kedua-duanya, orang tua saya satu guru bahasa Jerman, yang satu guru SD. Jadi orang tua laki-laki kena tugas pindah-pindah mulai dari Lubus Kaping, Payakumbuh, Padang, kemudian Solo, kemudian terakhir jadi penilik di Painan, kemudian terakhir pindah di Padang sebagai kerja di Kanwil Pendidikan. Kanwil Pendidikan provinsi. Oke, baik, berikutnya Pak Rusnardi
pendalaman keahlian di bidang kegempaan ini sekarang seperti apa yang Pak katakan? Dari UNAN juga ada ahli ya, kita dari UMP yang memang bidangnya betul, di S3 memang Pak Rusnadi. Itu apa saja yang Pak Rusnadi kaji atau dalami itu di bidang kegempaan ini? Jadi yang kita kaji selama studi maupun sampai sekarang itu memprediksi kekuatan gempa yang akan terjadi. Kemudian kita bisa mensimulasikan gempa tersebut dan kita bisa prediksi dimanapun kita berada di Kota Padang misalnya, kita bisa mengetahui berapa getaran gempa yang akan kita terima kalau gempa prediksi itu akan terjadi. Kemudian yang selanjutnya kita mempelajari bagaimana mengasesmen bangunan. Jadi memastikan bangunan ini kuat tidak terhadap gempa yang diprediksi. Misalnya rumah Bapak lah misalnya. Kondisi seperti ini kalau kita simulasikan gempa skala sekian dengan jarak sekian, kita bisa mengetahui bangunan kuat atau tidak. Dan kita bisa memprediksi juga kalau bangunan itu rusak berapa uang yang akan kita perlukan. Kemudian ada lagi, memang topik saya ini sangat menarik dan sebenarnya ilmunya itu dalam, arti dalam itu perlu dikaji terus. Misalnya sekarang kita mau membuat zonasi kegempaan berdasarkan gelombang seismik. Jadi kita punya alat mikrotremor, kita set, kemudian kita bisa memprediksi dimanapun kita berada di Kota Padang, kita bisa mengetahui getaran tadi. Kita punya alatnya, kemudian contoh sekarang kita melakukan asesmen bangunan untuk Kota Padang misalnya, dan itu saya rasa sepengetahuan saya tidak semua orang maksudnya itu biasanya yang bisa ngejaga itu rata-rata pasti alumni Kyoto. Karena ilmunya lebih spesifik. Berarti di dunia memang tidak banyak ya yang program studi S3 yang seperti itu. Kalau di yang sekarang kan banyak fokusnya di Jepang, Pak. Jepang ya. Jepang di Kyoto, Tokyo misalnya, memang ilmu itu sangat malah di situ pusat-pusat studi itu bukan di bawah universitas saja, tapi juga di bawah pemerintah. Pemerintah juga punya pusat studi, kemudian punya sama research center tadi, kemudian pengujian itu juga dilakukan oleh di pemerintah selain di universitas. Dan seperti di Kyoto pun mereka punya DPRI, Disaster Research Institute. Jadi dia kayak dia di bawah fakultas tapi dia seperti research institute tersendiri ya. Berarti tadi dikaitkan dengan bisa diprediksi itu pakai alat atau punya alat sendiri atau gimana tuh? Tadi kan bisa kekuatannya bisa diprediksi, kemudian kegempaannya bisa diprediksi, itu menggunakan apa? Kalau misalnya untuk mengetahui kekuatan lama getar dari gempa itu kita punya alat namanya alat mikrotremor dari produk Toyo. Itu kebetulan karena kami selalu kerjasama dengan Totori dengan Kyoto, jadi beliau menghibahkan alat tersebut ke Pak Rusdi ke saya. Mungkin di Sumatera cuma saya yang punya mungkin. Sumatera memang alatnya mahal. Kemudian ilmunya pun ini dalam. Jadi dari alat itu kita pasang portable sekitar 10 menit kita dapat gelombang. Gelombang radiative wave namanya. Kemudian kita analisis gelombang tadi. Di situ ada nama X/V ratio. Jadi dari rasio tadi kita bisa mengetahui lama getar gempa tadi. Dan hebatnya kita alat tadi kalau kita pasang ke lantai 5, kita bisa mengetahui mode. Kalau di sipil namanya mode 1. Kemudian kita bandingkan dengan tanah tadi. Periode dari tanah tadi. Jadi kalau memprediksi kekuatan gempa itu kita menggunakan namanya seismic hazard analysis. Jadi kita record data gempa dari tahun 1979, kemudian lakukan analisis statistik, kemudian kita gabungkan dengan ground motion dari beberapa gempa yang pernah terjadi. Kita gunakan namanya equation motion. Dari sana baru kita mengetahui daerah ini kalau gempa itu kan ada gempa periodan, periode ulang. Ada 100, 150, 200 sampai 500. Jadi kita bisa prediksi berapa kekuatan gempa 500 tahun tadi. Dimanapun kita bisa mengetahuinya. Jadi alat tadi kalau dihargai dengan uang itu berapa tuh? Yang mahal mungkin berapa? Kalau sekarang salah saya itu data 1 M. Itu dihibahkan tapi memang yang punya saya itu udah
kuno, tapi masih bagus. Ya. Memang kalau Jepang tuh tahun ini produknya, tahun besok produk itu hilang. Ya. Tapi itu di Sumatera lah tadi memang itu alatnya. Kita nyebut di Sumatera, kalau saya tidak salah kita cuma WNP yang punya. Oke. Baik, berikutnya kalau kita lihat ke gempa itu kan wilayah Padang, wilayah Sumatera lah gitu ya. Wilayah kita ini masalah gempa itu, apakah memang seringnya seperti apa tuh sekarang masalah gempa ini di wilayah Sumatera? Atau memang ini patahan kita memang yang wilayah kita ini wilayah gempa ya, Sumatera ini? Ya memang di Sumatera itu, di Padang terutama itu kita punya 2 wilayah gempa yang sekarang ini. Kayak yang ada di Subduksi di sebelah barat Pulau Sumatera, kemudian ada juga di Sumatera namanya fault line. Nah, jadi di Patahan tadi, Patahan tadi dimunculkan ada dorong dari plat Subduksi tadi, sehingga terbentuklah patahan baru. Nah, jadi kalau mengenai potensinya, tentu kita mengetahui bahwa sekarang kalau kita lihat di bagian sebelah barat di Sumatera, itu sekarang gempa itu mulai aktif, bukan mulai, mungkin selalu aktif. Selalu aktif ya. Dan kita lihat pengalaman di Palu, gempa yang kecil-kecil ini menjadi trigger. Trigger gempa yang baru. Memang ada namanya independent earthquake, ada yang dependent earthquake. Kalau yang kita takutkan itu kan independent, arti dia bisa memunculkan yang lain. Kalau sana independen ya karena jarak, karena energinya kecil dan jarak jauh, sehingga dia tidak bisa memunculkan gempa-gempa yang baru. Memang kita memang sekarang ini kita belum merasakan gempa-gempa besar, padahal gempa itu selalu ada. Tadi kan cerita juga sama Pak bahwa kita hanya bisa merasakan gempa pada kekuatan sekian 4 ke atas rata-rata. Tapi kalau yang di bawah kan kita tidak bisa. Tapi itu yang di bawah itu sebenarnya sering itu ya. Kalau kita pasang alat mikrotremor itu kita bisa mengetahui setiap saat dia terjadi. Oke. Kemudian bagaimana sekarang kita melihat kan masyarakat, karena wilayah kita memang nggak tahu lah wilayah keempat itu ya. Itu bagaimana cara pemerintah yang semestinya untuk menghadapi potensi gempa yang selalu ada ini? Memang kalau pemerintah usahanya, saya rasa sekarang sudah dari sebelumnya itu juga sudah mulai maksimal. Ya. Karena contoh kita diminta untuk asesmen bangunan, asesmen shelter misalnya. Memang sekarang Indonesia ini kan bukan Sumatera Barat, Indonesia kan bencana bukan gempa aja Pak. Jadi kadang-kadang baru gempa, kemudian datang gempa, besok banjir, sehingga fokusnya juga bercabang seperti itu. Tapi bisa pemerintah, kita lihat BPBD, mereka sudah pasang jalur evakuasi itu dan sekarang sudah ngecek shelter misalnya. Memang sama juga yang dilakukan oleh Padang Pariaman misalnya, dia meminta untuk membuatkan zonasi gempa sebenarnya. Dan insya Allah tahun depan kita akan coba kerjakan zonasi tersebut. Itu kerjasamanya sekarang sudah mulai dengan UNP gitu ya, dengan Pak Rusnadi sudah ya. Jadi sudah diminta, sebenarnya tahun sekarang kita melaksanakan pembuatan zonasinya, tapi karena refocusing budget, sehingga diundur tahun depan. Oke. Baik. Berikutnya, bagaimana cara edukasi kita kepada masyarakat kalau menurut Pak Rusnadi? Karena kadang-kadang apakah masyarakat sudah siap? Semestinya kan siap. Semestinya masyarakat harus siap. Ini bagaimana pandangan Pak Rusnadi? Kesiapan masyarakat menghadapi gempa ini bagaimana ya? Mungkin kalau kita bandingkan di Jepang ya Pak. Kalau Jepang itu saya lihat informasi edukasi tadi itu sudah berlanjut. Awalnya dimulai dari Hoikueng. Hoikueng di taman kanak-kanak. Jadi di taman kanak-kanak tadi, waktu anak saya sekolah di Hoikueng, di kelas di namanya Sakura Gumi itu umur 3 tahun, itu sudah mulai diajarkan. Misalnya kalau terjadi gempa apa yang kita lakukan. Kemudian di situ kan sudah ada early warning system Pak. Kalau kita kan belum punya. Belum punya. Jadi dengan ada bunyi tadi, anak-anak itu sudah diarahkan mau lari kemana. Dan di situ mereka ada buku sakunya. Buku saku ya. Buku sakunya. Itu satu usaha. Kemudian memang di Jepang itu kalau gempa mereka udah
ahli lah, expert. Contoh waktu itu tahun 2013 ada gempa di Osaka, kami tinggal lantai 5 dari 12 lantai. Kemudian gempa itu keras Pak, kalau menurut saya hampir sama gempa 2007 lah. Yang kita ya. Jadi waktu itu saya pulang dari Indonesia sampai di situ, kemudian alarm berbunyi, kemudian istri kasih tahu udah ada gempa. Kemudian rencana mau lari, tapi tidak mungkin dari lantai 5 lari ke bawah, lift pasti mati. Ya, pasti ya, dia otomatis. Nah, tentu saya lewat tangga. Tapi yang anehnya, 1 menit setelah itu saya buka jendela, tidak ada satupun orang Jepang yang lari, yang turun atau yang melakukan evakuasi, karena bangunan mereka sudah standar. Nah, dia sudah yakin ya dengan bangunannya ya. Jadi ada dua edukasi, kemudian lewat infrastruktur yang memadai. Jadi masyarakat diimbau mungkin membangun itu sesuai dengan standar. Karena banyak korban bukan karena gempanya sebenarnya, tapi kualitas daripada bangunan tadi. Jadi usaha pemerintah itu contoh sebandingkan dengan yang di Jepang. Mungkin kita bisa lihat gambaran apa yang telah dilakukan oleh pemerintah, edukasinya. Tapi saya selalu juga dengan WNP invest banyak dalam bentuk pengabdian masyarakat. Kemudian pengabdian masyarakat itulah salah satu edukasi kita sebagai akademisi ya. Kami misalnya melakukan desa binaan di Matobe, Mentawai. Jadi awalnya waktu itu tahun 2019 saya dan tim dari Jepang, dari Totori pergi ke Mentawai melakukan sosialisasi dan informasi mengenai gempa dan tsunami dalam bentuk Doraemon. Jadi kita memperkenalkan gempa, tsunami, evakuasi dalam bentuk drama Doraemon. Jadi yang Doraemon itu langsung orang Jepang yang orang Jepang betul. Orang Jepang itu langsung yang sebagai pemeran. Pemerannya. Dibantu dengan mahasiswa kita. Jadi waktu itu kita coba evaluasi dulu apakah masyarakat memang edukasi kita ini sekarang ini banyak ke siswa Pak, siswa SD, karena mereka yang umurnya panjang. Kalau kita mungkin 20 tahun kalau udah tadi gempa tentu selesai. Artinya kalau anak 90 kan masih panjang waktu. Dan gempa 500 tahun itu kan 10% dari kami 50 tahun. Peluangnya anak SD itu lebih banyak. Nah, jadi kita sampaikan ke masyarakat Matobe mengenai mekanisme dari gempa, kemudian tsunami. Kemudian pertama kita evaluasi sejauh mana mereka mengenal gempa dan tsunami. Yang kedua kita evaluasi setelah mereka kenal tadi. Memang rata-rata mereka sangat menyambut baik, dan kita lihat dari sisi knowledge-nya keilmuan. Anak-anak SD tadi sudah mulai mengenal dan pengetahuannya sudah lebih baik daripada sebelumnya. Wilayah Mentawai memang wilayah ini ya, wilayah termasuk ancaman kegempanya masuk termasuk. Jadi gini Pak. Jadi kalau kita lihat kejadian gempa-gempa sekarang ini kan banyak terjadi di antara Sumatera dan Mentawai. Situ banyak terjadi, dan ada kemungkinan di situ adalah sumber gempa yang baru antara Sumatera dengan Mentawai sepanjang itu. Kita lihat gempa 2009, kemudian gempa yang terakhir yang cukup besar itu kan banyak terjadi di situ. Dan memang peneliti belum memastikan apakah itu fault line yang baru, patahan yang baru. Tapi kalau lihat trennya terjadi gempa, kalau kita plot gempa terjadi mulai dari tahun 1779 itu banyak sekali. Jadi itu kalau kita lihat, kita bandingkan di daerah patahan lain itu mirip sekali. Jadi ada kemungkinan di situ semacam sumber gempa baru ya. Dan artinya gini Pak, artinya memang gempa tadi di situ tidak akan munculkan tsunami. Karena posisinya itu bukan posisi subduksi, jadi platnya itu dalam bergeraknya seperti ini. Nah, jadi yang kita takutkan itu platnya kan gini. Mendorong ini seperti ini. Nah, kalau yang itu enggak, tapi energi lumayan besar. Nah, kalau Pak merasakan, kalau kita perhatikan beberapa gempa, kalau dia berayun, biasanya terjadi di laut. Yang berayun karena periodenya lama. Dan sebenarnya periode lama itu bukan benar aman, itu bagi bangunan menderita bangunan.
Karena dia lama Ya. menahan itu sama kayak tangan kita nih. Kalau gaya ini kan 0 nih. Kalau dia gini lama kan dia berat gini. Iya. Nah, baru dia. Tapi kalau dia cepat ini, dia cepat ke 0. Iya. Nah, jadi potensi yang Bapak tanya tadi itu Mentawai ada simulasinya kalau terjadi gempa yang diprediksi itu. Nah, getaran gempa di dalam Mentawai itu cukup besar. Tapi ada juga yang mengatakan mungkin informasi di baliknya Mentawai yang arah ke samudranya juga ada potensi. Itu yang sabdasi tadi, Pak. Itu ya. Itu yang berpotensi tsunami. Potensi tsunami yang itu ya. Tapi ada yang aneh. Kalau kita lihat apa namanya itu ya, ada di daerah Batu, kemudian ada di daerah Seberut yang di tengah-tengah ini. Yang di tengah-tengah itu kan kalau yang diprediksikan tsunami. Iya. Yang ini enggak, yang ini mungkin, tapi yang diprediksi yang daerah ini. Tapi itu seperti meloncat, Bang. Jadi di sini kalau ini gempa, di sini belum terjadi. Malah pindah ke bawah. Jadi itu yang getaran hanging ya. Yang apa namanya kalau lepas seperti itu. Oke. Baik, berikutnya kalau sekarang ini terakhir ada juga isu-isu, ada prediksi ada gempa di wilayah selatan Jawa gitu ya, pantai selatan Jawa itu kan ada mengatakan terakhir kalau kita lihat informasi tinggilah nih bisa tsunami lah seperti itu kan, bisa berapa meter, berapa kilo gitu kan, ada yang mengatakan itu seperti apa menurut Pak Rusnadi itu? Memang potensinya itu hampir sama dengan yang ada di Mentawai, Pak. Jadi prediksi itu kan sudah melakukan kajian juga. Jadi misalnya pergerakan slip rate-nya berapa, kemudian dorongannya berapa, jadinya berapa. Jadi kalau misalnya para ahli menginformasikan tinggi tsunami sekian, tentu kalau pandangan saya sama dengan Kak Mentawai. Kita kalau pandangan saya tentu bukan berarti tim ahli itu menakut-nakuti kita, tapi tidak. Sebenarnya kita harus waspada. Kalau misalnya anggaplah itu tidak terjadi misalnya, tapi tentu kita safe. Tapi kalau dia terjadi gimana? Tentu sama dulu Pak, waktu gempa 2007, kami sama ada namanya Watanabe Sang dari Jepang. Kami diundang oleh Pak Pusi Bahar, gitu kan, di Pemko. Dan kami sosialisasi. Memang banyak pertanyaan kemungkinan terjadi. Jadi kata tim ahli dari Jepang menginformasikan jangan ditanya kapan gempa itu terjadi. Yang kita tanya itu apakah kita sudah siap atau tidak gitu ya. Itu yang paling penting. Jadi sekarang yang Mentawai tadi kami berkolaborasi dengan tim Totori Jepang. Kita sudah buat peta evakuasi untuk tsunami untuk Mentawai untuk seluruh Sipora. Sipora. Dan terakhir kami telekonferensi video call dengan Profesor Ono dari Totori. Kemudian yang peta ini kami sudah kirim juga ke Mentawai untuk minta bantuan ke tim Mentawai untuk merevisi, artinya kira-kira ketinggian ini cocok nak. Tapi sudah dibuatkan itu ya? Sudah. Dan harapannya kalau itu jadi nanti itu bisa sebagai referensi bagi harapan kita malah dipakai. Itu kontribusi ilmu tadi. Dan itu kita sedang siapkan untuk jurnalnya. Kita sudah kalau ini sudah beres, kita jurnal udah siap, tinggal memplot itu aja. Kalau sudah oke dari pemerintah Mentawai, kita bisa publish jurnalnya. Kalau Padang sudah lama ya, sudah ada ya? Kalau Padang, kalau tsunami memang ada dulu dari Jerman yang buat simulasinya. Tapi belum dipakai oleh pemerintah. Cuma mungkin terakhir kerjasama dengan New Zealand, mereka memproyeksikan inundasi tsunami sekitar sekian. Bisa kalau tidak salah itu di bawah 5 km. Sekarang itu pada batas-batas itu kan yang dibuatkan oleh Pemko itu ya. Oke. Baik. Berikutnya untuk edukasi pada masyarakat ya. Mungkin bagaimana edukasi yang Pak Rusnadi bisa jelaskan. Seperti tadi kan kalau ada simulasi langsung ini menakut-nakuti lah kata masyarakat begitu ya. Kalau ada simulasi nanti ditanya pula ini kapan ini bukan kesiapsiagaannya masyarakat itu bagaimana ajakan atau himbauan kepada masyarakat oleh Pak Rusnadi? Memang kalau edukasi ke masyarakat, memang masyarakat itu kan macam-macam.
misalnya saya pernah melakukan asesmen bangunan untuk rumah tinggal. Pas kita masuk ditanya kapan sumbang datang. kapan cair sumbangannya, jadi bermacam-macam. Tapi kalau kami untuk edukasi itu mungkin lewat obsesi ini kan luar biasa ini. Nanti kan ditayangkan dilihat banyak orang. Ya, dilihat banyak orang ya. Nah, itu kan suatu ilmu juga sebenarnya. Kemudian bagi masyarakat kalau membangun rumah, terutama bangunlah sesuai dengan standar. Nah, tentu di UNP kita sebenarnya punya pusat kajian, Pak. Nah, dan pusat kajian kebetulan di situ berkumpul para dosen yang keahlian bidang kebencanaan. Dan malah kadang-kadang kita sampaikan ke dosen kalau dia bangun rumah untuk konsultasi silahkan bawa gambar, kita bisa bantu untuk konsultasinya. Nah, kemudian untuk masyarakat umum tentu tetap yang pertama takwa. Karena dalam suatu kursi itu kan Pak, kita dikasih ilmu itu kan sangat kecil. Nah, semua ada rahasia Tuhan. Nah, tapi walaupun demikian dengan banyak doa tentu itu salah satu membuat mental kita lebih kuat, lebih siap. Kemudian bangun rumah sesuai dengan standar, beribadah dengan baik. Kemudian kalau misalnya ada bangunan yang sekarang sudah dibangun, itu bisa kita lakukan cek asesmen. Bisa cek asesmen. Dan sekarang dari penelitian Matoba itu kita buat buku, Pak. Buku nama ABCD, artinya mari belajar bencana dari sekarang. Kita buat bukunya sebenarnya tujuannya untuk anak SD. Nah, itu salah satu edukasi ya. Jadi dengan kita serahkan ke anak-anak, mereka bisa lihat oh ini gempa ya, oh ini mekanisme tsunami ya, oh ini yang harus kita lakukan evakuasi ya. Nah, ini kita lihat dari bukunya Jepang, nama bukunya Doremi. Buku Jepang ada ya. Doremi. Jadi saya baca buku Doremi itu, kemudian kita apakan di Indonesia, di Padang terutama. Nah, kemudian kita melakukan perubahan-perubahan sehingga kita buat buku juga. Itu sebetulnya edukasi yang seperti itu mungkin ya. Itu kalau sekarang kan mungkin belum terlalu banyak ya buku-buku seperti itu ya, sosialisasi itu kepada dunia pendidikan untuk anak-anak ya. Itu mungkin itu perlu juga. Kemudian sekarang terakhir sosialisasi masalah gempa atau apalagi nama simulasi sudah mulai kurang ya terakhir ini. Itu bagaimana nanti kesiapan? Itu bagaimana masalahnya tuh? Pemko dulu kan walau setahun lalu itu sering, kalau sekarang kan tidak ada lagi simulasi kan sering. Ini bagaimana ini? Sebenarnya UNP Pak, kita dari tahun 2017 kita rutin melakukan simulasi evakuasi di acara HKB, Hari Kebencanaan Nasional. Nah, jadi kita setiap tanggal 24 April kita selalu melakukan evakuasi, maksudnya simulasi evakuasi. Yang tahun kemarin kita laksanakan di FIK, tahun sebelumnya di depan Dekanan FT, kemudian tahun sebelumnya itu di Pasca. Jadi kita melakukan sosialisasi seperti itu. Karena gini Pak, karena di UNP mahasiswa kan banyak. Jadi dengan melakukan evakuasi, mereka sudah terbiasa. Walaupun tidak ikut lagi. Siap. Dan satu lagi di UNP kita udah pasang jalur evakuasi, Pak. Jadi mulai dari FIK sampai ke depan, sampai ke jalan air tawar tadi, kita udah pasang jalur evakuasi hampir semuanya. Dan kita sudah siapkan titik kumpulnya. Cuma masalah sosialisasi ke mahasiswanya, kita siapkan peta evakuasi yang dari salah satunya di depan gedung FT, Dekanan FT. Mungkin kita himbau juga ke mahasiswa atau dosen kalau lewat di evakuasi bisa membaca. Baik, Sobat Obsesi, itu perjumpaan kita pada episode yang pada saat ini dengan Bapak Rosnadi Rahmat Putra, salah seorang ahli kegempaan dari Universitas Negeri Padang. Mudah-mudahan gelar bicara kita memberikan informasi dan bermanfaat untuk kita
terutama tentang masalah kegempaan tadi, dan termasuk juga kesiapan kita yang diberikan informasi dari Pak ahli kita ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum kita tutup, kami program Obsesi Seru mengucapkan terima kasih dan dukungan Tangkele yang sudah berpartisipasi untuk program ini. Demikian saja. Terima kasih Pak Rahmat, Pak Putra. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat bagi kita semua. Dan Sobat Obsesi, sampai berjumpa lagi untuk program Obsesi berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.